bangga jadi petani ya, kan gitu. Jadi petani itu gimana ya? Menurut saya keren ya, apalagi anak muda gitu yang berkecimpung di tani itu. Petani itu tidak harus kotor ya. Petani itu tidak harus mainan lumpur. Ya perlu diketahui ya bahwasanya di sini kalau untuk buah anggur saya tidak jual. Di sini saya sajikan untuk pengunjung-pengunjung yang datang ke sini untuk icip-icip. Mungkin dari jenis-jenis yang mereka icip di sini ada yang merasa cocok di lidahnya. Maka dengan begitu dia pasti tanyakan bibitnya. Saya hanya berjualan bibit, tidak berjualan buah anggur. Kalau buah anggur saya sajikan untuk pengunjung. Lokasi ini dulu artinya lokasi tanah yang memang kurang terurus ya, terbengkalai gitulah. Saya coba berkoordinasi sama pihak RW, pengurus RW setempat, sama Pak Lurah, dan juga dengan KPKP Kecamatan Durensawit untuk menjadikan lahan ini lahan sayuran. 1 tahun saya berkecimpung di tanaman sayuran, yang setelah itu saya berpikir bagaimana caranya supaya sekali tanam tapi terus menerus. Saya pilih tanaman anggur. Untuk saat ini saya coba fokus budidaya anggur impor ya. Di sini kurang lebih ada 90 jenis anggur dari berbagai negara. Untuk yang lebih menonjol ya, dalam arti banyak digemari oleh kalangan penghobi ya, penghobi tanaman. Di sini ada jenis-jenis Jupiter, Nijina. Jupiter ini seperti ini buahnya. Ada Jubile, Coocella, Akademik, Dickson, banyak jenisnya. Saya pilih anggur itu satu karena memang belum banyak ya orang yang membudidayakan tentang berkebun atau skala hobi di anggur ya. Makanya saya coba. Ya memang sih awal mulanya perlu pembelajaran yang lebih mendalami tentang anggur. Alhamdulillah sekarang ya sudah jadi seperti ini. Tanah di Jakarta ini sekitar 80% sudah terkontaminasi sama limbah, entah itu limbah di rumah tangga ataupun lainnya gitu. Makanya untuk kita bercocok tanam di daerah Jakarta ini dengan media tanam itu menjadi satu permasalahan yang sangat mesti kita kedepankan ya. Artinya media tanam memang kita harus beli, sekam bakar kita beli, pupuk kandang kita beli. Kalau anggur itu di suhu 28 derajat ya, artinya di suhu terbuka dia lebih bagus. Di suhu yang paling panas dia justru malah lebih bagus. Kalau untuk di Jakarta sendiri, saya rasa tidak ada kendala. Hampir semua yang ada jenis-jenis di sini dari berbagai macam negara di sini bisa tumbuh subur. Kita sebagai komunitas ya, komunitas ini sudah mencakup seluruh Indonesia. Jadi kita per 3 bulan itu mengadakan belanja bibit-bibit impor itu ke Ukraina. Dimitri ada linknya, ada link khususnya Dimitri itu. Dan Dimitri itu menawarkan berbagai macam jenis. Nanti di situ kita pilih mana yang lebih cocok di tanah kita ya, di Indonesia khususnya. Dengan harga yang mungkin sudah tercantum di situ sampai 1 sampai 2 juta per bibit. Sampai di Indonesia baru nanti kita kembangkan. Komunitas anggur Indonesia itu memang ada banyak ya, ada banyak beberapa grup komunitas ya, khususnya di Facebook. Nah, di situ
Kayak macam yang di Ukraina ataupun yang di Korea, Jepang itu mereka memang ikut tergabung di komunitas anggur kita. Dan mereka menawarkan produk-produk bibitnya. Ya perlu diketahui ya bahwasanya di sini kalau untuk buah anggur saya tidak jual. Di sini saya sajikan untuk pengunjung-pengunjung yang datang ke sini untuk icip-icip. Mungkin dari jenis-jenis yang mereka icip di sini ada yang merasa cocok di lidahnya. Maka dengan begitu dia pasti tanyakan bibitnya. Nah, bibit dari kebun imut Cinakal ini yang kami produksi di sini itu pengiriman lintas pulau ya, seperti Lombok, NTB, Payakumbuh, Jambi, Papua. Saya hanya berjualan bibit, tidak berjualan buah anggur. Kalau buah anggur saya sajikan untuk pengunjung. Anggur selama ini dikenal sama masyarakat itu mungkin hanya buahnya. Tapi jarang sekali masyarakat itu kenal pohonnya. Justru malah pada saat saya bertanam anggur ini, mereka bilang, anggur itu buahnya asam. Apakah bisa berbuah? Maka itu satu bentuk tantangan buat saya, dan bisa saya buktikan bahwasanya anggur-anggur impor bisa kita saksikan bisa berbuah di Indonesia, khususnya di Jakarta ini dalam usia di bawah 1 tahun. Kalau untuk omset pendapatan berkisar per bulan itu di 20 sampai 25 juta, cukuplah untuk menggaji karyawan. Saya punya karyawan 4. Di sini 2, di Cibitung ada 2 orang yang bertugas khusus membuat bibit atau ngurusin bibit. Di Cibitung itu kebetulan ada saudara yang mungkin lahannya cukup luas ya. Nggak begitu luas sih, cuman 4 kali 8 meter aja. Saya rasa itu cukup untuk membuat persiapan bibit lah. Nanti kalau bibit itu sudah bisa dewasa baru dikirim ke sini. Kami khususnya komunitas anggur ini sedang membentuk kepengurusan komunitas anggur Jakarta seperti yang saya pakai ini. Kami ingin untuk saya pribadi untuk memotivasi generasi muda gitu. Artinya jangan minder, jangan malu untuk bertani, karena sesuatu yang kita hasilkan dari bertani juga bisalah. Artinya untuk di masa pandemi seperti ini yang artinya kerjaan itu susah, ya bisalah menjadi pemasukan ya untuk membantu meringankan ongkos dapur atau resiko dapur. Untuk perawatan dia tidak begitu terlalu manja ya. Dia untuk penyiraman aja lain dengan pohon yang lain. Kalau anggur itu cukup penyiraman di 2 hari sekali, tidak dianjurkan untuk disiram tiap hari, berpotensi busuk akar. Suka duka bertani anggur itu, dukanya itu di saat musim penghujan ya. Di saat penghujan itu memang pohon anggur ini yang tadinya memang ini tanaman gurun mungkin ya, tanaman di daerah panas ini, di saat masuk musim penghujan itu banyak penyakit-penyakit ya, seperti tris, daun-daun yang pada keriting, jamur. Itu yang memang kita harus konsentrasi maksimal di pengaplikasian penyemprotan mengatasi penyakit itu. Untuk saat ini yang saya lakukan penyemprotan menggunakan pestisida hayati. Pestisida hayati itu seperti tembakau rokok yang kita rendam di air panas, kita fermentasi, ada yang mungkin dari daun seledri atau daun serai. Itu lebih aman menurut saya. Kalau untuk kimia, kita lihat kondisinya, kalau memang dia sudah parah, baru kita lakukan penyemprotan dengan kimia. Kalau hanya untuk pencegahan saja, lebih baik di pestisida hayati. Untuk dari instansi pemerintah, saya di bawah naungan DKPKP ya. Untuk sumbangsi dari dinas DKPKP itu banyak ya yang saya rasakan. Saya diikut sertakan untuk pelatihan mengenai bagaimana caranya manajemen bisnis, bagaimana caranya mengatasi hama, peracikan, pestisida hayati.
itu kami dibina di sana. Generasi muda, bahwasanya saat ini Indonesia sudah banyak lah, dalam waktu 1 sampai 2 tahun ke depan sudah banyak pekebun anggur secara hektaran ya. Mungkin menjadi wisata-wisata, tempat petik buah atau selfie-selfie. Jadi untuk generasi muda jangan malu untuk bertani. Bertani tidak harus kotor. Petani itu keren.